The White Tiger yang diadaptasi dari novel Arafin Adiga dengan nama yang sama, memperlihatkan secara langsung perbedaan gaya hidup yang mencolok antara kasta di India. Buku tersebut merupakan salah satu buku terlaris yang memenangkan Man Booker Prize ketika diterbitkan pada tahun 2008. The White Tiger membuat pernyataan yang berkesan tentang ketidakadilan sosial di India. Film tersebut mengajak penonton untuk merefleksikan moralitas kapitalisme secara umum. Tidak hanya di India, siapapun dari manapun di seluruh dunia dapat memahami perbedaan mencolok dari kelas ekonomi. Film yang disutradarai Ramin Bahrani ini memiliki elemen visual yang memesona dan diperkuat oleh sapuan naratifnya, bidikan yang mapan dari setiap sinematografi mengarahkan penonton lebih jauh ke dalam narasi. The White Tiger berfokus pada kehidupan Balram Halwa yang diperankan Adarsh Gaurav, seorang penduduk desa yang ingin membebaskan dirinya dari kemiskinan. Balram adalah orang yang paling tidak diunggulkan karena dia lahir dari keluarga yang miskin dan berkasta rendah. Balram terpaksa putus sekolah setelah ayahnya meninggal. Balram terlahir di sebuah keluarga miskin di daerah Laxmangar. Dia pernah dijanjikan mendapat beasiswa untuk sekolah di Delhi karena kepintarannya. Tetapi karena ayahnya tidak mampu membayar hutang kepada tuan tanah dari kota, dia harus bekerja di kedai teh bersama kakaknya dan tidak pernah masuk sekolah lagi. Apalagi setelah itu ayahnya wafat karena penyakit TBC. Beranjak dewasa, Balram menemukan jalan untuk keluar dari kemiskinan, yaitu menjadi sopir bagi putra tuan tanah yang baru pulang dari Amerika. Dengan modal dari neneknya, dia mengambil kursus menyetir dan kemudian mendatangi rumah keluarga stok sang tuan tanah. Dia diterima sebagai sopir kedua yang hanya mengantarkan putra sang tuan tanah saja yang bernama Ashok dan Pinky istrinya. Kelicikannya bermula karena dia ingin menggeser posisi sopir pertama yang menyimpan sebuah rahasia selama 20 tahun. Rencananya berhasil dan dia menjadi sopir utama yang mengantar tuan stok dan kedua putranya ke New Delhi untuk melakukan negosiasi dengan para pejabat di pemerintahan. Setelah itu dia tinggal beberapa waktu bersama Ashok dan istrinya di sebuah apartemen. Di malam ulang tahun Pinky, Balram dipaksa duduk di kursi penumpang saat Pinky mengendarai mobil. Tidak disangka mereka menabrak seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang di tengah malam. Tuan Stok memaksa Balram untuk membuat surat pernyataan bahwa dia yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Tapi ternyata tidak ada yang melaporkan gugatan atas peristiwa tabrak lari itu. Meski begitu, jiwa Balram mulai berkecamuk. Begitupun Pinky yang kemudian meninggalkan suaminya untuk kembali ke Amerika. Balram mencoba untuk membantu Ashok menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Tetapi kemudian dia dikecewakan dengan sikap Ashok dan keluarga besarnya. Balram pun melakukan berbagai kegiatan untuk menghasilkan uang dengan menggunakan mobil tuannya. Nenek Balram mengirimkan keponakannya kepadanya untuk menimba ilmu menjadi sopir sepertinya, yang juga sebagai bentuk ancaman bahwa dirinya harus kembali mengirimkan uang untuk sang nenek dan juga harus mau menikah dengan wanita pilihan neneknya. Balram kemudian menyusun sebuah rencana keji karena dia menduga bahwa dirinya akan diganti dengan sopir lain. Dalam sebuah perjalanan ke Seraton, Balram membunuh Ashok dengan pecahan botol whisky dan membawa kabur tas berisi uang bersama keponakannya. Mereka pergi ke Bangalore dan memulai usaha baru di sana dengan menyuap pihak kepolisian agar status buronannya diabaikan, mendapat perlindungan juga menyingkirkan para pesaingnya. Usaha sopir pribadinya berkembang pesat dan dia memperlakukan semua sopirnya dengan baik meski mayoritas berasal dari kasta yang rendah. Semua ini dia ceritakan dalam sebuah email kepada Perdana Menteri China yang akan datang mengunjungi India. Dia juga mencantumkan identitas barunya, yaitu Ashok Sharma. Film ini dipuji oleh para kritikus. Film ini mengupas secara pintas kondisi ekonomi dan politik di negara tempat Taj Mahal berada ini. Karakter Balram sendiri sebenarnya adalah anak pintar yang harus putus sekolah karena faktor ekonomi dan terpaksa harus bekerja hingga melupakan pendidikan. Kita ikut menapaki dan merasakan gejolak emosi dan pemikiran dalam dirinya yang membuatnya nekat melakukan tindakan kriminal yang akan mengubah jalan hidupnya kelak. Uniknya, Bahrani menampilkan sosok Balram di awal film seakan-akan dia adalah pimpinan gangster dengan rambut gondrong, kumis dan pakaian khas kriminal di India. Dan sepanjang film kita akan tetap menduga jika perjalanan yang Balram lakukan ini adalah pondasinya menjadi tokoh kriminal di India. Hingga 20 menit tersisa Balram masih melakukan pembunuhan dan penyuapan.